Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfan Khairon dari PPSI 2019B akan mendefinisikan atau menjelaskan tentang problematika pers dan juga jurnalistik. Pengertian dari jurnalistik sendiri yaitu sedikit saja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik sendiri merupakan kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik dengan menggunakan berbagai jenis saluran media yang tersedia. Secara singkat kembali, semua usaha dalam bidang penyiaran atau pemungutan penyiaran atau jurnalistik melalui media massa, baik berupa surat kabar, majalah, radio, televisi, maupun online, itulah yang disebut sebagai pers. Dalam kajian problematika pers dan juga jurnalistik ini, saya akan membahas problem dari yang pertama, peran pers sebagai pilar keempat. Yang kedua, peran pers sebagai pendapat umum. Yang ketiga, peran pers sebagai perusahaan. Yang keempat adalah pers dan proses politik. Yang pertama, A, atau peran besar pers sebagai pilar keempat, yaitu dilansir dari buku Teori Komunikasi Massa 2019 atau 2011 karya Dennis McQueen, dijelaskan bahwa istilah pilar keempat demokrasi pertama kali dicetuskan oleh Edmund Burke dari Inggris pada akhir abad ke-18. Istilah tersebut merujuk pada kekuasaan politik yang dimiliki pers setara dengan ketiga pilar lainnya dalam kehidupan di Inggris, yaitu Tuhan, gereja, dan majelis rendah. Apabila dikaitkan dengan sistem demokrasi yang sekarang, maka kekuatan pers dianggap setara dengan pilar demokrasi lainnya, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Bagi negara penganut sistem demokrasi seperti Indonesia, pers berperan sebagai alat kontrol bagi pemerintah. Alat kontrol bagi pemerintah maksudnya adalah pers memiliki hak untuk mengkritik berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, badan eksekutif, badan yudikatif. Kritik tersebut tertuang dalam pemberitaan atau informasi yang dikeluarkan oleh pers sendiri. Selain itu, pers juga berperan sebagai penyalur aspirasi rakyat. Pers melalui media massa berperan sebagai sarana komunikasi dari masyarakat ke pemerintah sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, pendapat, usul, dan saran dengan perantaraan pers. Yang kedua adalah peran pers sebagai pendapat umum. Dapat ditafsirkan kembali bahwa pers harus memfasilitasi sarana debat publik dan opini publik, termasuk di dalamnya memberikan tempat kepada berbagai pendapat yang saling berlawanan tanpa mengurangi nilai-nilai demokrasi. Dari sini dapat dikatakan bahwa pers memberikan peluang kepada semua khalayak umum, baik masyarakat kecil maupun besar, tanpa memandang bulu, sehingga dalam membahas dan juga menginformasikan berita dan tersebar dari juga terliput oleh khalayak umum. Yang ketiga atau C, pers sebagai perusahaan. Pers sebagai perusahaan harus memiliki institusi ataupun payung dan juga pendongkrak dalam hal ataupun segi jurnalisnya. Harus tertata dan juga terkelola. Karena di dalam pers, jika suatu perusahaan seperti channel TV, radio, dan juga alat penyebar berita ataupun yang kecil seperti HP atau ponsel itu, kita dapat mengakses apapun, baik berita yang ada di
ponsel tersebut bersifat negatif ataupun positif. Tetapi dari dua hal tersebut terlingkup dalam suatu organisasi yang memiliki wewenang atau kemaslahatan untuk kemaslahatannya. Dari lingkup sesuatu perusahaan itu pun organisasi yang ada akan memberikan suatu tatanan pers atau aturan pers maupun jurnalistik yang ada, sehingga akan berdampak pada kekuatan suatu berita jika berita yang keluar itu bersumber dari perusahaan ataupun organisasi yang jelas. Jadi perusahaan itu harus jelas terkelola, karena semakin canggihnya media sosial, kecurangan dan juga keaktualan dari suatu sumber berita itu banyak yang disalahgunakan oleh para jurnalis, dan ada semakin banyak kecurangan yang terjadi. Yang keempat yaitu pers dan proses politik. Dalam pers dan politik ini membuktikan bahwa sekarang banyak politisi yang memiliki media massa untuk dijadikan ladang bisnisnya. Jadi pers ini dijadikan ladang bisnis oleh para politisi, sekaligus senjata untuk politiknya. Efek dari kapitalisasi pers oleh para politisi ini adalah info yang diberikan ke publik tidak utuh, sehingga berita itu aktualnya kurang, bahkan berat sebelah. Di dalam studi komunikasi politik, teori Jarum Suntik menjelaskan bahwa ketika pers memberikan berita secara terus-menerus kepada masyarakat, maka akan ada perubahan atau mindset dari pola pikir masyarakat yang ada untuk menilai dari suatu pers tersebut. Oleh karena itu, adanya perusahaan atau persatuan pandangan dan perbedaan pandangan ditentukan oleh peran pers dalam memberikan informasi. Harus ada profesionalisme dari seluruh aktor politik Indonesia dalam pemakaian pers. Kapitalisasi pers secara politik harus segera dihilangkan guna untuk pembangunan demokrasi atau pembangunan suatu negara yang sehat dan maju, karena dengan kecanggihan yang ini berita akan terliput dan juga dengan cepat. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.